Pengendara motor inisial NS warga Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini bertabrakan dengan sebuah pickup pengangkut beras di Jalan Sidomoyo, Panewon Godean, daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu sore. Akibat kejadian ini, pengendara tersebut mengalami luka-luka hingga tak sadarkan diri. Tim relawan bersama dengan warga mengevakuasi korban, selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Menurut aparat kepolisian, pengendara tersebut diketahui di bawah pengaruh alkohol. Jadi untuk kronologi, menurut keterangan dari saksi, mobil berjalan dari sana sudah berada di jalurnya. Dan untuk kendaraan sepeda motor itu melaju dari arah selatan. Cuman dari arah selatan sudah jalannya sudah melambung ke kanan terus. Dan diperkirakan itu dalam pengaruh alkohol yang sepeda motor. Karena itu menurut keterangan saksi-saksi yang menolong korban itu ada aroma minuman. Sementara itu, kejadian ini bermula ketika sebuah sepeda motor bernomor polisi AB6179LN melaju dari arah selatan ke utara dan diduga berjalan terlalu ke tengah serta keluar jalur. Akibatnya, pengendara tersebut bertabrakan dengan sebuah mobil pickup yang mengangkut beras. Kejadian yang tak bisa dihindarkan tersebut membuat pengendara sepeda motor tak sadarkan diri. Kronologi saya dari utara bawa barang, hati-hati, udah hati-hati. Masnya dari selatan itu udah makan jalan terus. Ya udah sempat kirim. Masnya nabrak dua, masnya dari sana kencang. Dan ada saksi, saya udah bawa nomornya saksi itu. Buat sementara kalau memang keluarga minta keterangan, mbaknya tadi bisa dihubungi. Akibat adanya proses evakuasi korban, berikut sepeda motornya, arus lalu lintas Sidomoyo Sleman sempat tersendat beberapa saat. Kecelakaannya mengakibatkan sepeda motor dengan mobil pickup tersebut hingga kini masih dalam penanganan Polsek Godean Sleman, Yogyakarta. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. MJK 27 tahun, seorang pria berasal dari Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ini tidak bisa berkutik ketika diamankan polisi dan Polres Magelang Kota. Pasalnya, pria ini nekat mengaku sebagai polisi untuk memperdaya beberapa korbannya yang masih pelajar. Tak tanggung-tanggung, 11 HP berhasil digasak pria ini. Tempat kejadian di sekitar lapangan Rindam 6 di Ponorogo, Magelang. Modus operandi pelaku mendatangi korban, mengaku sebagai polisi meminta korban untuk membonceng menuju Jambesari Wates. Di sana pelaku memaksa korban bersama 10 anak lainnya menyerahkan ponsel mereka. Setelah berhasil mengumpulkan 11 ponsel, pelaku melarikan diri sambil membawa ponsel rampasannya. Merasa ditipu, korban lapor ke polisi. Polres Magelang kemudian melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Resmob jajaran untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti HP dan 1 unit sepeda motor yang dipakai pelaku saat menjalankan aksinya. Seorang anak pelapor sedang bersama rekan-rekannya di lapangan Rindam 4. Kemudian ada 3 motor, datanglah pelaku MJK ini menghentikan motor tersebut. Kemudian pelaku membonceng anak pelapor, kemudian membawa ke Jalan Jambesari, Kelurahan Wates. Sesampainya di sana, pelaku memerintahkan atau menyuruh si anak pelapor untuk menghubungi rekan-rekannya, langsung menuju ke lokasi tersebut. Sampai di sana, pelaku memerintahkan, mengarahkan kepada seluruh korban, kurang lebih berjumlah 10 atau 11 Pak. Ada 11 pelaku, korban, untuk menyerahkan seluruh HP yang dimiliki oleh para korban, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Setelah itu pelaku juga menyampaikan kepada para korban bahwa korban akan dijemput menggunakan mobil patroli. Karena percaya, akhirnya korban
ditinggal, yang satu dibawa ya Pak Kasat oleh pelaku menuju ke daerah mana? Di Poncol. Satu orang yang anak pelapor ini dibawa ke sana menggunakan motor, kemudian si anak itu ditinggal oleh pelaku di sana. Ya. Kemudian setelah itu pelaku melarikan diri dengan membawa BB tersebut. Total kerugian yang dialami para korban memperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kenapa? Menguasai HP-nya. Menguasai HP-nya. Terus HP-nya itu sudah kamu jual kemana aja? Lewat Facebook. Lewat Facebook? Iya. Dijual melalui online Facebook? Online Facebook COD. COD. Berapa kamu jual? Kira rata-rata satu HP itu? 600.000. Mas mengapa mengaku anggota polisi, Mas? Spontan. Warna itu apa? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Belajar biar gampang dapetin HP-nya. Iya. Mas korbannya acak atau gimana? Ada. Uangnya buat apa? Buat PT sehari-hari, bukan sehari-hari. Kamu sudah berapa kali melakukan hal seperti ini? 3 kali. 3 kali di mana aja? Surakarta 1, Kota Magelang 2. Yang di Surakarta apa yang kamu ambil? HP 2. Yang kamu jual? Yang Yang di Magelang? Magelang mana? Magelang kurang tahu daerahnya. Apa yang kamu ambil? HP semua. Berapa unit? 11 sama 4. 11 yang ini? Ya, Yang 4 beda lagi, beda lokasi. kita lokasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, iChannel TV melaporkan. Ya, akan ada penyertaan dari juga sudah Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar, Latri Listiawati, mengatakan kehadiran kawasan wisata termasuk jembatan kaca di Desa Kemuning mendongkrak pendapatan daerah. Menurut Latri, pertumbuhan wisata di Karanganyar saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Untuk itu, optimalisasi pendapatan daerah harus terus dilakukan. Meski demikian, menurut Latri, optimalisasi pendapatan daerah ini diharapkan tidak memberatkan para pelaku wisata di Karanganyar. Optimalisasi potensi pendapatan yang ada di Lawu Sky Hill ini, di mana memang Sky Hill ini kan memang tariknya luar biasa, jadi boomingnya di Kabupaten Karanganyar. Ya, harapannya dengan banyaknya pengunjung dan sebagainya ini nanti ada satu terobosan inovasi yang dilakukan oleh pihak dari Lawu Park ini sendiri untuk terus bisa memberikan kontribusi untuk Kabupaten Karanganyar, di mana nanti harapannya juga Karanganyar juga bisa memberikan juga perhatian yang lebih terhadap para pelaku usaha-usaha yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, Direktur Utama Lawu Group selaku pengelola jembatan kaca, Parmin Sastrawiono menegaskan pihaknya juga tetap mendukung kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Parmin menyampaikan para pelaku wisata di Karanganyar meminta pemerintah kabupaten agar regulasi yang dikeluarkan tidak memberatkan kalangan pelaku wisata yang ada di Karanganyar. Nah, tentu kita selaku pengusaha ya sangat mendukung setiap kebijakan, setiap peraturan daerah yang dibuat oleh Kabupaten Karanganyar. Nah, terkait dengan Perda terbaru ya nomor 19 tahun 2023, kita sebagai pelaku yang mengharap ada sosialisasi dari pemerintah kabupaten sehingga ketika peraturan daerah itu disosialisasikan ya kita paham bagaimana kita berkontribusi gitu ya, bisa mendapatkan peningkatan pendapatan kabupaten daerah, tetapi usaha tetap berjalan dengan baik. Ya, intinya kita selaku pelaku usaha mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah kabupaten karena kita juga harus berkontribusi untuk membangun. Tuan Iswanda, Karanganyar, iChannel TV melaporkan. Dengan semakin kuatnya kolaborasi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah di cabang Muntilan, maka sekolah bisa berkembang bersama-sama dengan tingkatan masing-masing.
Bagi sekolah yang sudah maju bisa lebih maju lagi, begitu juga bagi sekolah yang belum maju bisa terpacu untuk maju. Oleh karena itu, seluruh sekolah harus melakukan kolaborasi menuju sekolah Muhammadiyah yang berkemajuan. Hal itu terungkap dalam acara rapat kerja Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM Muntilan. Kegiatan raker yang dilaksanakan di SM Tower Pimpinan Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta dihadiri oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah seluruh jenjang dari tingkat PAUD, TK, SD, SMA, dan SMK se-PCM Muntilan dengan pengurus Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Muntilan. Adapun tujuan raker untuk menguatkan kolaborasi setiap sekolah baik sekolah yang setara, setingkat maupun antar jenjang. Kegiatan ini selalu dilakukan terutama pada setiap awal tahun pelajaran. Tetapi kali ini juga dilaksanakan pada semester kedua karena kebutuhan adanya informasi-informasi terbaru dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan telah bergantinya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam maupun dan perkembangan yang akan ada di dalam dunia pendidikan. Apa yang menjadi tujuan dari raker ini adalah untuk menguatkan kolaborasi antara setiap sekolah, baik sekolah yang setara atau setingkat maupun antar jenjang. Sebenarnya kegiatan semacam ini selalu dilakukan setiap awal tahun paling tidak, tapi kali ini mengapa dilakukan pada semester kedua? Karena kebutuhan akan adanya informasi-informasi terbaru dalam dunia pendidikan berkaitan dengan telah bergantinya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan maupun juga perkembangan-perkembangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Intinya adalah bahwa dengan semakin kuatnya kolaborasi, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah di cabang Muntilan itu merasakan semakin bisa berkembang bersama-sama sesuai dengan tingkatan masing-masing. Menurut Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PCM Muntilan, Sugianto, target materi raker meliputi kurikulum Ismuba yang menjadi unggulan Persyarikatan Muhammadiyah mulai jenjang kelompok bermain hingga SMA, SMK, mulai target yang selalu berkesinambungan. Kemudian target kedua yaitu PPDB yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi raker tahun 2025 ini diikuti oleh semua kaum di PCM Muntilan. Nah, materinya ini kurikulum Ismuba yang menjadi ciri keunggulan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini diharapkan bahwa sejak mulai TK sampai dengan Ibu Bapak ya, SD ini contoh buku yang TK sampai SMK kita hadirkan jadi kayak gini Bapak Ibu. Dan kurikulum Ismuba Ini yang SD kelas 1 nanti ada dilaksanakan sejak dari ada kelas 2, dari 3 dan kelompok seterusnya. bermain sampai SMK itu Jadi berurutan. kayak gini tujuan. Nah, keunggulan inilah yang nanti akan menarik masyarakat menitipkan Kemudian ada kepada aktivitasnya. Muhammadiyah. Sejumlah materi disampaikan dalam raker ini seperti pengembangan budaya sekolah bermutu oleh Dr. Eti Syarifah, kurikulum Ismuba oleh Untung Supriyadi, dan sistem strategi PPDB oleh Suharyanto. Metode raker dilakukan melalui pendekatan diskusi. Pada raker ini mengundang Ketua PWM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ihwan Ahada dan Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD Dikdasmen, untuk memberi motivasi kepada peserta dan mengangkat materi Risalah Islam Berkemajuan dan Kebijakan Dikdasmen RI. Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Magelang bersama Majelis Tarjih dan Tajdid MTT menggelar kajian menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Acara diselenggarakan di Aula SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, dihadiri oleh seluruh jajaran pleno pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, majelis dan lembaga serta unsur pembantu pimpinan. Ketua PCM se-Kabupaten Magelang dan Ortom Muhammadiyah tingkat daerah.
Sejumlah materi yang dikaji dalam acara ini yakni tuntutan ibadah dalam bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Endi Prasetyo dari Divisi Pendidikan Ulama Tarjih PP Muhammadiyah dan materi penyelarasan jadwal imsakiyah serta sosialisasi implementasi kalender Hijriah Global Tunggal KHGT yang disampaikan oleh Ruswa, Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Divisi Hisab dan Iptek. Acara yang digelar dengan metode diskusi ini sekaligus sebagai forum konsolidasi jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dengan seluruh unsur pembantu pimpinan dan ortok. Alhamdulillah atas dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan dari Majelis Dikdesman NTT hari ini melaksanakan salah satu program kerjanya, yaitu sosialisasi fatwa dan putusan tarjih terkait dengan Ramadan, tuntunan Ramadan. Yang kedua ini berkaitan tema kita tentang KHGT. Ini memang menarik dan seperti biasa kita 2 tahun ini ada gejolak di akar rumput, tapi tradisi kita itu sebentar saja. Setelah itu kita samina wa atona mempersiapkan puasa yang terbaik. Memang pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, tapi isi materi di dalamnya adalah kepentingan dari Majelis Tarjih dan Tajdid tadi Ustadz Syahid. PDM punya kewajiban sosialisasi KHGT. Salah satu putusan dari Munas Tarjih bulan Februari tahun 2024. Jadi sudah 1 tahun yang lalu. Dan momentumnya saat ini mengapa? Karena kebetulan hari Rabu kemarin pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan press release kaitannya dengan maklumat yang langsung disampaikan oleh Bapak Ketum kaitannya dengan awal Ramadan, awal Syawal, juga tanggal 9 Dzulhijjah. Acara kajian menjelang Ramadan diakhiri dengan rembuk safari Ramadan PDM bersama Ketua PCM se-Kabupaten Magelang. Dalam hal ini, PDM telah menyiapkan agenda kegiatan selama Ramadan, diantaranya acara tarhim atau tarawih dan silaturahmi keliling ke cabang dan ranting Muhammadiyah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Banyak masuk pemerintahan ya kayak gitu itu. Nah, ini kan politis, nah itu asumsi. Puskesmas Sedayu 2 Kabupaten Bantul menyelenggarakan lokakarya mini lintas kota tribulan pertama yang bekerja sama dengan Kepandewan Sedayu. Agenda yang berlangsung di Aula Puskesmas Sedayu 2 itu, pihaknya memberikan informasi dan pengetahuan tentang capaian-capaian hasil kerja, mulai dari standar pelayanan minimal kesehatan, gerakan masyarakat sehat, Girmas, serta percepatan penurunan terhadap stunting, serta berbagai program puskesmas dan teknis pelaksanaan program pelayanan cek kesehatan gratis, hingga perwujudan kawasan ramah anak. Seluruh peserta juga diminta untuk memberikan masukan terkait temuan-temuan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Salah satunya, eksistensi keberadaan posyandu remaja yang selama ini masih dijumpai dan berbagai kendala. Solusi penanganan penyakit malaria yang baru-baru ini dijumpai. Kegiatan tersebut merupakan suatu pertemuan antar petugas puskesmas dengan sektor terkait guna meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat secara terpadu agar dapat meningkatkan fungsi puskesmas itu sendiri. Posyandu remaja. Kami mengundang seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar informasi ini bisa semua masyarakat tahu, bisa masyarakat paham, masyarakat menyadari bahwa untuk misalnya tentang screening kesehatan BPJS itu harus dilakukan setiap tahun. CKG, cek kesehatan gratis, tidak serta-merta datang ke puskesmas mengatakan ingin pemeriksaan kesehatan tanpa mengetahui. Awalnya harus mendownload Satu Sehat Mobile. Kedua, mendaftarkan di chatbot Kemenkes. Kemudian ketiga, mendapatkan tiket. Keempat, membuat janji dengan puskesmas kiranya hari apa bisa datang ke puskesmas. Puskesmas dengan semua keterbatasannya berusaha melakukan yang terbaik. Namun kami juga berharap masyarakat bekerja sama tentang penjadwalan kegiatan.
Salah satu yang menjadi pokok bahasan pemenuhan kawasan ramah anak dengan merubah ruang kasir menjadi arena taman bermain anak. Tak sekedar menjadi ruang tunggu pasien lebih luas, sekaligus agar selama proses pemberian layanan kesehatan tidak terganggu oleh aktivitas anak-anak. Yang jelas mungkin untuk keamanan anak. Jadi ketika anaknya ibu bapaknya diperiksa gitu, kadang-kadang kan anaknya merengek-rengek gitu ya. Nah, ketika ada tempat bermain anak, jadi anaknya akan enjoy di tempat itu, sehingga akan kami pun dalam berwawancara dengan ibu bapaknya akan lebih enak. Puskesmas Sedayu 2 kegiatan ini turut dihadiri ratusan peserta, mulai dari aparat TNI, Polri, kader Posyandu, lurah bersama pamong, hingga jurnalis. Digelarnya mini lokakarya Puskesmas ini sebagai implementasi terhadap amanat Permenkes tentang manajemen Puskesmas, serta sebagai bentuk dukungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan kesehatan di wilayahnya. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Channel TV melaporkan. Saya ucapkan terima kasih karena dari Puskesmas. Program Posyandu tidak hanya menyasar pada balita, ibu hamil dan lanjut usia, namun juga kalangan remaja. Meski dilaksanakan sepekan sekali dengan mengambil waktu pelaksanaan malam hari, namun kegiatan Posyandu remaja gerak cepat di Pedukuhan Pendul Argo Rejo Sedayu Bantul dinilai berjalan baik dan aktif. Puskesmas 2 Sedayu bersama mahasiswa Universitas Alma-Ata Yogyakarta dan dibantu Duku setempat terus mendorong berbagai kegiatan pendukung Posyandu, baik fasilitas pelayanan kesehatan maupun edukasi dan pendampingan. Dengan didukung juga oleh Karang Taruna setempat, kegiatan di Posyandu Gercep Pendul selain meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan dan konser, juga edukasi tentang pemahaman penyakit, hipertensi dan bahayanya. Digelar pula simulasi praktis penanganan kegawat daruratan pada pasien stroke. Gerakan Posyandu remaja juga mendukung terciptanya lingkungan yang ramah anak, pemenuhan hak anak akan pelayanan dasar dan perlindungan anak. Kita memenuhi tugas CE3. Di sini kami akan melakukan pengecekan tekanan darah, terus menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, sama sedikit edukasi. Terus ada senam buat hipertensi atau akrab distensi. Kami membentuk Posyandu Remaja Gercep yang dijalankan atau dilaksanakan rutin setiap bulan, seperti yang dilakukan oleh Posyandu Balita, Posyandu Lansia. Kami selaku tim dari Puskesmas untuk berupaya sedari dini mempersiapkan generasi mendatang untuk mempersiapkan memasuki gerbang pernikahan dalam kondisi yang sehat baik jasmani dan rohani. Di wilayah pelayanan Puskesmas 2 Sedayu Bantul, program Posyandu remaja telah dirintis sejak lama dan hingga saat ini telah terbentuk 7 Posyandu remaja aktif. Keberadaan Posyandu remaja menjadi salah satu sarana strategis tidak hanya sebagai pelayanan kesehatan dan edukasi bagi remaja, namun juga dalam upaya mewujudkan generasi sehat dan tangguh. Dalam kegiatan Posyandu remaja ini juga diperagakan senam akrabi tensi yang merupakan aktivitas fisik guna menjaga kesehatan. Mengatasi permasalahan sampah memang dibutuhkan peran serta berbagai pihak dan masyarakat utamanya. Dengan melakukan pembiasaan memilah sampah dan mengolah sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Di Kelurahan Ringin Harjo Kabupaten Bantul ini mungkin bisa menjadi contohnya. Desa yang terdiri dari 6 pedukuhan ini, hampir keseluruhan warganya kini telah mampu melakukan pengolahan sampah secara mandiri berbasis komunitas di setiap RT. Seperti yang nampak di RT 05 Pedukuhan Gumuk ini, dengan menggandeng kelompok swadaya masyarakat Pilah Berkah. Warga diberikan edukasi, sosialisasi, serta pelatihan manajemen tata kelola sampah rumah tangga. Dari sinergitas itulah pihaknya mampu merubah perilaku masyarakat yang semula kerap membakar sampah serta membuang sampah sembarangan. Ini mulai memperdulikan sampah demi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Dengan adanya bank sampah itu bisa menjadikan zero sampah. Semua ada nilai ekonomisnya. Jika seandainya nanti di setiap pedukuhan ada bank sampah, kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang dari tadinya kita harus iuran untuk membuang sampah, sekarang kita mendapatkan
pemasukan dari sampah. Ya berharap sampah menjadi berkah. Dengan bank sampah yang kita awali dengan pilah sampah ini akan memberikan sedikit dukungan pemahaman kepada warga bahwa sampah itu bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya target kami di tahun ini mudah-mudahan selesai dari 6 pedukuhan di Kelurahan Nginarjo, minimal sudah ada 50% per pedukuhan perwakilan dari tiap RT untuk memberikan dukungan bantuan bersih sampah 2025 dengan model bank sampah. Secara teknis, setiap sebulan sekali hasil pemilahan sampah non-organik yang mereka kumpulkan disetor di bank sampah di RT masing-masing, mulai dari kardus, botol plastik bekas, botol kaca, hingga mainan rusak. Selama ini kita baru berjalan beberapa RT, tapi melihat antusias dari masyarakat yang lain sudah sama semangat, pengen meniru, pengen bergerakan. Bahkan untuk beberapa bulan kita menjalankan program ini sudah ada sekitar 7 RT yang menjalankan program seperti ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ring Nginarjo benar-benar terwujud bahwa sebagai pintu gerbang bersih sampah untuk program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Adanya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat ini diharapkan pengelolaan sampah di Kelurahan Ring Nginarjo khususnya dan Kabupaten Bantul pada umumnya akan menjadi lebih baik. Di akhir kegiatan, seluruh peserta diajak melihat langsung proses operasional bank sampah dari RT 04 yang kebetulan tengah melaksanakan panen sampah. Dari keberhasilan itu, skema pengelolaan sampah skala kawasan yang diterapkan kelurahan ini mampu memberikan penekanan kepada upaya pemilahan dan pengurangan timbunan sampah di hulu. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk iChannel TV.